Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deva Chan. Pada video kali ini saya akan membagikan 7 cara melatih motorik kasar pada anak. Simak baik-baik ya. Perkembangan pada anak usia dini terbagi menjadi beberapa aspek. Di antaranya perkembangan nilai moral dan agama, perkembangan sosial emosional, perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan fisik motorik, dan perkembangan seni. Dari perkembangan yang telah saya sebutkan tadi, saya ingin membahas tentang perkembangan motorik pada anak. Pada dasarnya, perkembangan motorik pada anak terbagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Pada perkembangan motorik setiap anak jelas berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, perkembangan motorik juga akan berkembang sesuai dengan pertumbuhan umur anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cara melatih motorik kasar pada anak. Apakah motorik kasar itu? Jika Bunda tahu, bisa Bunda tulis di kolom komentar atau dengarkan penjelasan singkat dari saya. Perkembangan motorik merupakan suatu perkembangan yang berhubungan dengan hal gerak yang dapat meliputi otot besar dan berupa keseimbangan serta koordinasi antar anggota tubuh yang ada pada manusia. Gerakan pada motorik kasar merupakan suatu gerakan yang berhubungan dengan gerakan dari anggota tubuh, baik itu sebagian ataupun keseluruhan, dan akan maksimal jika kita lakukan hal ini di luar ruangan ataupun di lapangan. Pada dasarnya, perkembangan motorik pada anak dapat kita latih secara perlahan-lahan. Akan tetapi, perlu diingat ya Bun, kita harus menyesuaikan dengan umur anak. Berikut merupakan cara yang dapat Bunda ajarkan untuk melatih motorik kasar pada anak. 1. Melatih meniru gerakan hewan di sekitar anak. Banyak binatang yang bisa kita ajarkan untuk meniru gerakan dan melatih motorik kasar pada anak, seperti binatang ayam, bebek, burung, kupu-kupu, dan binatang lainnya yang mudah untuk ditiru dan dipelajari oleh anak. Maka ajaklah anak untuk meniru gerakan-gerakan binatang di sekitar lingkungan yang ia sukai. Hal ini berarti Bunda telah mengajarkan kepada anak bahwa tubuh mereka dapat melakukan sesuatu. Salah satunya ialah dengan meniru gerakan dari hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungannya. Untuk gerak dan lagu tema binatang bisa cek link di atas atau cek deskripsi di video ini ya. 2. Berjalan pada papan titian. Tahukah Bunda apa papan titian itu? Papan titian merupakan papan yang digunakan untuk melatih keseimbangan berjalan pada anak pada suatu jarak dan ketinggian tertentu. Akan tetapi, bagaimana jika tidak punya papan titian? Bunda bisa mengajak anak untuk menyusuri trotoar. Tentu biasanya ada di sekitar lingkungan rumah ya Bun. Mari mencoba mengajari anak untuk meniti trotoar dengan tak lupa memberikan contoh kepada anak untuk bisa berjalan lurus di trotoar tersebut. Akan tetapi, janganlah menyusuri trotoar di sekitar pinggir jalan yang banyak mobil melintas ya Bun. Hal ini untuk menghindari bahaya pada anak. Maka lakukanlah di sekitar lingkungan rumah saja. Hal ini dapat melatih keseimbangan pada anak, terutama bagi anak yang masih belum bisa berjalan dengan seimbang
ataupun sering terjatuh ketika ia berjalan. Akan tetapi perlu diperhatikan ya Bun, ketika Bunda mengajak anak untuk menelusuri trotoar, anak harus dalam pengawasan orang tua. 3. Melempar dan menangkap bola. Salah satu permainan yang dapat melatih anak untuk bisa berkonsentrasi dan melatih kekuatan tangannya ialah kegiatan melempar dan menangkap bola. Gunakanlah bola yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat ya Bun. Kegiatan melempar dan menangkap bola biasanya dilakukan berpasangan ya Bun. Bunda bisa menemani anak untuk melakukan kegiatan ini. Usahakan jarak Bunda dan anak tidak terlalu jauh. Dan lakukanlah secara bertahap untuk lambungan bola ataupun jarak Bunda ya Bun dengan anak. Selain itu, Bunda bisa melatih anak untuk melemparkan bola ke dalam keranjang. Tentu saja hal ini dapat melatih fokus anak ketika ia akan melemparkan bola ke dalam keranjang. Perlu diperhatikan ya Bun, jarak anak dengan keranjang tidak perlu terlalu jauh, karena pada dasarnya Bunda melatih anak untuk dapat memasukkan bola ke dalam keranjang, bukan seberapa jauh ia dapat melempar bola. 4. Tempat bermain untuk anak. Tempat bermain untuk anak biasanya dipenuhi dengan permainan untuk anak. Salah satunya ialah perosotan, sebuah ayunan, jungkat-jungkit, dan permainan lainnya. Permainan ini di sebuah lembaga pendidikan anak usia dini, baik itu PAUD, TK maupun RA, sering disebut dengan APE luar. Banyak manfaat yang didapatkan dari permainan ini, salah satunya ialah permainan ayunan. Anak dapat melatih tubuhnya untuk bisa berayun ke depan maupun ke belakang. Selain itu, ia harus bisa menyeimbangkan badannya agar ia tidak terjatuh ketika berayun. Contoh lainnya ialah permainan perosotan. Perosotan yang disediakan, hal ini dapat membantu anak untuk melatih dirinya. Seperti ia harus menaiki tangga perosotan dan turun ke bawah dengan meluncur. Sebelum saya lanjut ke poin berikutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi yang selalu mengunjungi channel ini. Untuk yang baru pertama kali, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol lonceng yang berada di sebelahnya. Untuk tips parenting lainnya bisa cek link di atas atau cek link di deskripsi video ini. 5. Melompat dengan jarak tertentu. Salah satu kegiatan untuk melatih motorik kasar pada anak ialah dengan melompat. Salah satu permainan yang dapat Bunda ajarkan ialah permainan engklek. Bunda buatlah sebuah kotak-kotak untuk melatih anak untuk melompat di kotak tersebut. Gunakanlah lambang bilangan ya Bun, untuk mempermudah anak mengikuti kotak-kotak tersebut. Selain itu, ajarkanlah kepada anak untuk dapat melompat dengan satu kaki ataupun dua kaki. Setelah Bunda selesai membuat kotak-kotak dengan urutan bilangan, Bunda berikanlah sebuah contoh kepada anak untuk melompati kotak tersebut sesuai dengan urutan bilangan ya Bun. Setelah selesai mencontohkan, mintalah anak untuk melakukan hal yang sama seperti yang telah Bunda contohkan. 6. Permainan melewati sebuah rintangan. Permainan melewati sebuah rintangan ini bisa Bunda lakukan di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Bunda bisa menggunakan benda-benda di sekitar rumah Bunda, seperti kursi, meja, balok, gelas, dan benda-benda lainnya. Tujuan dilakukannya permainan ini ialah untuk
melatih seluruh tubuh anak dengan melakukan suatu gerakan-gerakan seperti gerakan melewati rintangan, merangkak melewati rintangan, melompati sebuah benda ataupun berjalan dan berlari zigzag. Untuk contoh permainan melewati rintangan bisa cek link di atas atau cek link di deskripsi video ini ya bun. 7. Belajar menari. Siapa sih bun yang tidak suka menari? Maka dari itu ajaklah anak untuk menari bersama. Putarlah musik yang disukai oleh anak. Setelah itu ajaklah anak menari sesuai dengan irama. Bunda dapat mencontohkan gerakan sederhana kepada anak dan ajaklah anak untuk mengikutinya. Selain itu, Bunda bisa memberikan suatu kebebasan kepada anak untuk menari sesuai dengan kehendak hatinya. Bagaimana Bunda? Adakah permainan yang menarik perhatian Bunda? Ataukah ada permainan yang telah Bunda ajarkan kepada anak? Share pengalaman Bunda di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Like jika Bunda suka dengan video ini dan dislike jika Bunda tidak suka dengan video ini. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya.